Oke, nah teman-teman sekalian, hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita ketika kita berada di titik terendah itu yang pertama adalah menangis. Ya, karena ketika kita berada di titik ini, maka perasaan yang muncul itu adalah sedih yang sangat mendalam dan terdalam. Menangislah, menangis sampai kamu merasakan sensasinya menangis itu seperti apa, sampai semua yang ada di dada kamu itu luap keluar. Menangislah sampai kamu bisa tertidur, sampai kamu lelah. Nah, badan kita itu sudah didesain sebagus sama ya Tuhan, bahwa ketika kita menangis maka tubuh akan memberikan respon untuk memproduksi hormonnya, oksitosin, endorfin, itu hormon kebahagiaan yang bisa menghilangkan stres. Sehingga ketika kita menangis apalagi sampai tertidur, itu bangunnya udah enak kan, dibandingkan kamu nangisnya tanggung gitu, nanti yang ada cenut-cenut itu kepala. Terus yang kedua itu adalah tidur ya, hibernasi gitu. Hibernasi 2 bulan gitu ya kalau bisa. Enggak ya, jadi tidur untuk beberapa waktu ya, tidur aja dulu. Jadi kadang ketika tidur itu paling tidak kita membuat gelombang di otak kita itu bisa kembali lagi ke stabil ya, dan juga walaupun tidak bisa menghilangkan masalah tetapi bisa mengurangi ya tekanan ketika kita dalam saat terendah itu. Terus yang ketiga itu menyendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya berada di titik terendah, silakan mengambil waktu sendiri ya, menyendirinya untuk menangis tadi ya, dan juga untuk bisa merenungkan kira-kira apa ya, kenapa ya bisa begini. Terus menyendiri itu untuk bisa menghindari orang-orang lain, dan juga orang tidak perlu tahu seberapa berantakan. Mungkin kita menangisnya sampai rambutnya orang ngurusin rambut gitu ya. Jadi orang tidak tahu kalau kita menyendiri itu seberapa berantakan. Hanya jangan lupa makan, minum juga ya, asupan juga paling penting. Jangan sampai menyendiri habis itu taunya udah pingsan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah pengalihan ya, atau distraksi. Jadi ketika misalnya kita lagi berada di titik rendah, kita tidak boleh juga terlarut-larut dalam. Kita harus bisa mengalihkan permasalahan kita dengan cara ya, sekarang kan zamannya konten-konten banyak ya bermunculan gitu. Jadi teman-teman bisa menonton sesuatu yang lucu, bisa berlatih yoga, meditasi, mendekatkan diri lebih dekat sama yang kuasa, sit up gitu di tempat tidur atau di mana gitu. Jadi mengalihkan perasaan sedih yang terdalam tadi dengan hal-hal yang lain. Terus adalah curhat. Oke, curhat. Nah, kalau pengalaman saya itu kita orang yang saya percaya sendiri untuk curhat itu yang pertama itu adalah ibu ya. Karena tidak mungkin seorang ya walaupun ada 1% mungkin ibu yang bocor gitu ya, tapi 99% ibu di seluruh dunia itu adalah ibu yang bisa men-save dan melindungi anaknya. Jadi daripada kita curhat dan orang di sebelah itu adalah toxic people, bukannya membuat semuanya adem, tetapi malah dia yang memperuncing dan juga membuat kita tidak akan keluar dari zona itu, karena dengan bumbu-bumbu yang malah memperpanas atau memperkeruh suasana gitu. Terus yang berikutnya itu, dan untuk kamu yang saat ini sedang berada di titik rendah, ingat, orang-orang yang penuh cinta dan sangat mencintai kamu, orang tua kamu, pasangan kamu, teman-teman kamu, adik dan kakak kamu itu sangat mencintai kamu, dan kamu harus survive dan bisa melewati semuanya dengan pasti. Thank you dan I love you.